Satu hal yang selalu menjadi pertanyaan dari waktu ke waktu kalau pergantian rezim, yaitu politik balas budi. Pendukung-pendukung, saya nggak menuduh Anda ya yang nonton, pasangan Ganjar dan Mahfud nanti kalau menang itu akan mendapat ganjaran. Paling tidak direksi BUMN, komisaris BUMN, atau mungkin jabatan menteri. Ingat, Pak Jokowi dulu mengatakan berkali-kali tidak ada itu politik balas budi. Hari ini kita bisa lihat siapa yang duduk di komisaris BUMN, siapa yang jadi menteri, siapa yang jadi direksi. Dan semua orang khawatir itu akan terjadi pada pasangan Ganjar dan Mahfud. Anda berani nggak berjanji bahwa itu tidak terjadi, atau memang itu realitas dalam kehidupan? Jadi nggak usah dipertentangkan atau nggak usah dikritisi. Sebenarnya melibatkan para pendukung itu bagus. Karena apa? Kita punya satu value yang sama. Kita punya nilai yang sama, kita punya komitmen yang sama. Justru dari belajar dari pengalaman yang sudah, maka silahkan Anda duduk sebagai menteri karena memang Anda kompeten. Silahkan Anda duduk sebagai direksi atau komisaris karena memang Anda punya tugas dan kompetensi di situ. Maka kompetensi basis inilah yang mesti kita jadikan. Bukan kemudian menghadirkan atau meletakkan orang yang inkompeten yang ada di situ. Dan itulah suasana yang, mohon maaf, mungkin 1-2 orang sekarang melihat, loh kok dia ada di situ ya? Padahal kayaknya dia nggak bisa deh. Maka inilah kita butuh KPI dari mereka yang harus duduk dalam jabatan publik ini. KPI kabinet mungkin, KPI para direksi mungkin, sehingga publik akan bisa melakukan kontrol bahwa ya dia bekerja dengan baik. Sehingga nanti tidak toleh kiri, toleh kanan, dan kemudian dia mengerjakan apa yang dimaui untuk dirinya sendiri. Bukan maunya rakyat. Karena pasti dia merasa tuannya bukan rakyat ya. Jawaban ini menunjukkan bahwa tidak akan ada yang berubah. Anda akan memberi fasilitas pada pendukung Anda. Karena jawaban seperti ini sangat klise, ya, karena berkaitan dengan profesionalisme, banyak sekali yang dikarang-karang untuk bisa mendudukan orang pada tempat yang diinginkan sebagai balas budi. Saya bukan utopis, tapi saya pernah melakukan dan kami pernah mengerjakan itu. Kalau basisnya kompetensi, maka pendukung saya, para profesional yang hebat-hebat itu tidak bisa dinafikan. Sekarang, pada saat kami Ganjar Mahfud dideklarasikan, Pak Mahfud tadi bilang banyak yang tidur, sekarang mereka bangun. Mereka profesional, punya kompetensi bagus dan mau bergabung. Kami mendapatkan sumber daya yang bagus. Dan itu bukan klise, Bung. Bagaimana kita melakukan rekrutmen dan seleksi dengan benar. Bahwa mungkin ada potensi salah 1 atau 2, pasti akan terjadi. Tunggu dulu. Kalau saya lihat wajahnya Pak Mahfud mungkin nggak sependapat dengan Anda. Sependapat karena ada di dalam surat perjanjian kami atau kontrak politik kami itu ada kata second kabinet. Kalau second itu tidak bisa sembarangan. Dari teman sendiri, kelompok pendukung udah pastilah harus diutamakan daripada lawan kan. Misalnya kalau iya kan, ini gini. Kalau kami menang, tentu yang diutamakan kan dari P3, Hanura. Ini tetapi ada second di situ, tidak sembarang P3, tidak sembarang Hanura, tidak sembarang Perindo, tapi yang ahli. Kami perlu tenaga apa? Ini Perindo menyediakannya ini, yang ahli jangan sembarang orang. Nah itu kata kunci second kabinet yang tadi ditekankan oleh Bu Mega di dalam ketika mengarahkan kami besok kalau di pemerintah harus second kabinet. Sylvia, saya agak terganggu ini. Anda berkali-kali mengatakan menurut Bu Mega, kata Bu Mega. Iya. Anda udah jadi petugas partai tampaknya. Saya kontrak perjanjian dengan partai. Memangnya kalau petugas partai kenapa? Kalau petugas partai untuk melaksanakan perintah konstitusi sesuai dengan yang dimuat di ADART partai, kenapa memangnya? Orang menjadi petugas partai untuk konstitusi. Iya kan? Partai itu kan isinya untuk melaksanakan konstitusi, untuk melaksanakan ideologi. Kalau partai menugaskan seseorang, kamu laksanakan nih tugas partai untuk konstitusi, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Memangnya kenapa? Baik, silakan minum dulu, Anda emosional.